G3 ini sudah LC4C dan juga mesinnya dia SVC. SVC jadi nggak responsif DHC atau yang gen-gen sebelumnya. Suka sama KTM Duke atau tapi bingung antara Gen 2 atau Gen 3? Gak usah bingung. Di sini kita bahas semuanya sama si Om Herman dari Monkey World Garage. Halo MWG Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gua Herman MWG di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Kita mau bahas perbedaan detailnya antara Duke 250 yang Gen 2 ataupun Gen 3. Karena pasti teman-teman penasaran nih, kenapa sih gue harus beli KTM Duke Gen 3? Apalagi buat kalian yang sudah pengguna KTM sebelumnya. Ya. Kita pernah bahas di sebelumnya di YouTube kita yang berapa bulan lalu, kita ngebahas speknya si Gen 3. Tapi gue pengen bandingin langsung dengan Duke yang Gen 2 aja. Memang di sini lo bisa lihat ini Duke-nya Monkey World Garage, Duke-nya MWG, ikonnya MWG yang memang udah banyak perubahan. Khususnya di lampu yang pasti kelihatan berbeda dan ini menjadi seperti 390. Cuman, gue pengen bahas yang lebih detail lagi sekarang. Oke, jadi kalian bisa lihat, ini ada dua motornya. Dan seperti yang paling gue pernah bilang juga, bahwa di Gen 3 itu signifikan banget perubahannya itu ada di body. Sebetulnya dari Gen 1 ke Gen 2 pun sama, ya kan? Tapi Gen 3 pun ini jauh lebih berubah lagi, atau dia lebih kayak kakak-kakaknya si yang 990 atau 1390. Oke, untuk Gen 3 yang pasti bodinya kalian bisa lihat shroudnya sudah lebih besar. Habis itu dia lampunya dia pakai LED, nggak pakai halogen lagi. Jadi dia walaupun 2,5 tapi sudah pakai LED. Dia 4 titik. Setelah itu pastinya velg udah berubah. Dia yang tadi sebelumnya masih palang 6, ya kan, dari Gen 1 ataupun Gen 2 velgnya sama, ya kan, dan disc brake-nya adanya di sebelah kiri. Di Duke Gen 3 ini udah velgnya udah berubah jadi palang 5, modelnya Win, ya kan, dan disc brake ada di sebelah kanan, dan juga bawaannya sudah 320 mm, yang mana kalau di Gen 2 itu masih 300 mm. Terus setelah itu pastinya posisi jok, riding position, terus habis itu lebarnya atau panjangnya si motor Gen 3 itu memang sedikit lebih pendek daripada si yang Gen 2-nya 2,5 atau 390. Cuman kelebihannya di handling, terus riding position itu jauh lebih responsif dan agresif dibandingkan dengan si sebelumnya yang Gen 2. Oke, seperti gue bilang tadi, kenapa si Gen 3 ini lebih responsif, lebih agresif untuk handlingnya? Kalian bisa lihat, dia untuk posisi shock breaker sekarang udah bukan tengah, dia ngambilnya di samping, ya kan, dan juga lebih tidur. Dan kita juga tahu akhirnya bahwa suspensinya Gen 3 itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Gen 2 untuk originalnya. Tapi untuk untuk ground clearance itu masih pendek karena dia posisi miring, travelnya lebih besar, lebih tinggi. Setelah itu penggunaan WP-nya juga sudah WP Apex untuk belakang dan depan. Dan kalian bisa lihat untuk posisi fork depan, ya kan, dia lebih tegak dibandingin si Gen 2. Itu yang bikin motor ini lebih agresif. Oke, dan yang paling banget juga selain body, selain teknologi, ya kan, dan ntar kita akan bahas lagi speedometer, kelengkapan seperti apa, area dashboard, mesin. Yes, banyak teman-teman yang bilang mesinnya sudah berubah total. Dan yes, pernah kita bahas juga bahwa mesin si Gen 3 ini udah berubah total. Dia jadi LC4C, yang sebelumnya hanya LC4, BS3, BS4, ataupun BS6, ya kan? Tapi base mesinnya sama-sama LC4. Di Gen 3 ini sudah LC4C dengan basic mesin atau konsep mesin seperti kakaknya 790, udah kayak big bike, ya kan? Dan juga mesinnya dia SVC,
Nah, karena banyak yang nanya nih, SOHC jadi ini dong, apa nggak responsif DHC atau yang gen sebelumnya? Gue bisa pastikan tidak. Kenapa? Karena KTM walaupun bikin SOHC di LC4C, cuman powernya agresif banget, terus dengan perpaduan throttle by wire, ya kan, itu bikin jauh lebih responsif, khususnya untuk RPM tengah ke atas. Jadi pilihan mesin ini dengan regulasi Euro 5 yang terbaru jauh lebih gokil dibandingin gen-gen sebelumnya. Oke, sekarang gue bakal kasih tau lo perubahan dan perbedaan yang ada di cockpit area. Oke, dia mode speedometernya masih TFT, ya kan, monokrom, memang seperti Gen 2, tapi tampilannya udah beda banget dan TFT-nya jauh lebih besar. Setelah itu, semua handle ada di kanan. Jadi switch on seperti biasa. Semua untuk konfigurasi, untuk perubahan semua yang ada di dalam speedometer itu kita gunain, kita pencet di tombol kiri. Jadi semuanya udah kita bisa lakukan dengan satu tangan dan sambil berkendara. Dan kalian bisa lihat di sini infonya udah lebih banyak. Jadi ada battery, voltmeter, ada range untuk fuel, dan ada engine temperature. Jadi kita bisa tahu motor kita overheat atau enggak. Oke, jadi seperti gue bilang tadi, di sini lebih informatif, yaitu biasa ada battery, voltmeter, ada range untuk fuel, dan ada engine temperature. Dan kelebihannya dari motor ini satu, udah ada hazard. Ini yang mana di KTM sebelumnya, even itu di 390 Adventure kedua, 250 Adventure, belum ada hazardnya. Dan yang paling gokil lagi adalah, yes, di sini ada rear ABS, kita bisa on ataupun off. Jadi kita bisa pilih ABS-nya, kita mau bikin road atau supermoto. Yang mana kalau supermoto, ABS belakang dibikin off dan depan still on. Terus seperti biasa di bawahnya ada bike info. Terus ada audio player yang bisa kalian konekin ke handphone kalian dan masukin ke intercom kalian. Dan yang paling keren sih ada lap timer. Jadi buat kalian yang suka track day, motor ini udah ada lap timernya. Jadi kalian bisa nge-time waktu kalian sendiri. Nah, kalian bisa lihat lap timernya. Nah, gokil. Oke, ini yang Gen 2 seperti kalian tahu dan seperti banyak banget penggunanya di Indonesia. Yes, Gen 2 gua yang MBG punya, walaupun dengan modifikasi, tapi tetap base-nya Gen 2 dengan mesin LC4. Setelah itu ya dengan shroud yang lama, dengan lampu yang masih halogen. Kalau kalian modif, paling kita bisa modifin untuk lampunya menggunakan LED yang 390. Oke. Dan yang pasti, gue pengen ngasih lihat aja langsung ke kalian, masa iya SOHC-nya LC4C itu kalah agresif atau kalah kenceng dengan LC4-nya BS4 Gen 2. Oke, sekarang kita tes aja, langsung check it out. Oke guys, so kalian udah lihat sendiri tadi langsung kan bahwa mesinnya LC4C yang ada di Duke Gen 3 yang mana itu SOHC nggak kalah agresif dan nggak kalah responsif untuk torsinya atau powernya dibandingkan mesin LC4-nya Gen 2. Entah itu BS3 ataupun kebenaran untuk Gen 2 ada di BS4. Oke, so
Guys, buat teman-teman yang memang masih ragu atau masih nanya ke kita kalau gimana sih Duke Gen 3 dengan mesin barunya, ya kan? Balik lagi dengan tipe mesin yang LC4C SHC itu lebih enak atau enggak? Kalian bisa lihat tadi di video-video kita yang udah kita langsung tes dan kita bandingkan antara dua motor ini. Dan yang pasti untuk harga, ya, untuk harga saat ini gue rasa cukup affordable ya untuk teman-teman pencinta motor KTM khususnya. Itu di 82.500.000 OTR Jakarta. Kalau di Monkey World Garage kita ada yang Rock Bagores Edition atau kita ada yang bundling dengan modifikasian parts dari FXR. So, kalau kalian mau lihat motornya, kalian bisa datang langsung aja ke Monkey World Garage di Jalan Cempaka 5, Bintara Sektor 1, ya kan? Jakarta Selatan. Terus kalian pasti alamatnya ada di bawah nih. Terus kalian jangan lupa like, subscribe, komen, terus bunyi lonceng lo, jadi kita biar semangat terus untuk membahas tentang semua kebutuhan KTM. Oke, itu aja video kali ini dari gua, Herman sign out. See you.